Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang metodologi matematika. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Indatul Hasanah akan menjelaskan poin A dan B. Devita Nikmatul Laila akan menjelaskan poin C. Weni Putri Handini akan menjelaskan poin D. Dan saya sendiri, Retno Wuryaningrum, akan menjelaskan poin E dan F. Metodologi matematika sebagai alat pemikiran. Metodologi matematika adalah kumpulan metode-metode, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam setiap ilmu. Metodologi matematika terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada metode deduksi. Metode deduksi ini merupakan cara berpikir dalam memperoleh kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua ada metode induksi, yakni cara berpikir dalam memperoleh kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang ketiga ada metode dialektika. Metode dialektika ini merupakan cara berpikir dalam memperoleh kesimpulan melalui 3 tahap. Yang pertama itu terdiri dari tesis, antitesis, juga sintesis atau dibangun berdasarkan premis mayor. Premis mayor itu merupakan premis yang mengandung predikat dalam suatu kesimpulan dan dia itu juga dibangun berdasarkan premis minor. Premis minor ini termasuk premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan sehingga melahirkan kesimpulan baru. Selanjutnya 3 pokok penting dalam metode matematika. Yang pertama ada aksioma. Aksioma ini merupakan suatu pernyataan yang diterima kebenarannya tanpa perlu dibuktikan. Contoh 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ini kan dia tidak perlu dibuktikan kan? Sudah benar kan itu, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang kedua itu ada definisi. Definisi itu yakni suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata. Berbagai definisi yang akan diperbincangkan atau diolah. Ini dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian atau hubungan seperti berkaitan dengan bilangan, titik, garis, sudut, dan lingkaran. Yang ketiga itu ada teorema atau dalil. Teorema atau dalil ini merupakan suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru yang perlu dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma logika. Berdasarkan ketiga bagian pokok penting metode matematika yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode matematika adalah suatu tata cara pembuktian yang berdasarkan aksioma dan definisi yang dilakukan penyimpulan dengan penalaran logis yang ketat dalam membuktikan dan menurunkan teorema atau dalil. Selanjutnya metodologi matematis dalam pandangan René Descartes dan Francis Bacon. Dalam pandangan René Descartes, filsafat Descartes dinamakan matematika umum bermaksud menyamaratakan dan menggeneralisasikan bangunan analisa matematis terhadap semua aspek pengetahuan manusia. Jadi menurut beliau itu dinamakan matematika umum itu bermaksud menyamaratakan dan membentuk suatu kesimpulan dari analisa matematis terhadap semua aspek pengetahuan manusia. Kemudian beliau menunjukkan bahwa sebenarnya metodologi matematika adalah keraguannya yang paling fundamental atau mendasar dalam pengembangan dan konstruksi matematika umum. Metodologi itulah yang dihasilkan dari keraguan imperatif, perhatian khusus ia kepada kepastian pengetahuan matematis dan keniscayaannya dalam metodologi perolahan pengetahuan yang baru. Pandangan Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, metodologi tidak menghasilkan pengetahuan yang baru. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan itu salah. Tapi ia percaya bahwa manusia dapat mengungkapkan kebenaran dengan metode induktif
Akan tetapi terlebih dahulu harus dibersihkan dari prasangka-prasangka negatif. Jadi sebelum manusia itu mengungkapkan kebenaran dengan metode induktif, mereka itu tidak berprasangka negatif. Metodologi yang digunakan oleh Francis Bacon yaitu ada metodologi empiris, metodologi observasi, dan metodologi eksperimen. C. Penalaran deduktif merupakan kunci matematika modern. Penalaran deduktif merupakan suatu penalaran yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtun. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan yang logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Penalaran deduktif juga merupakan metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Metode deduktif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, metode analitik, yaitu metode yang berjalan dari yang tidak diketahui ke yang diketahui. Metode ini dimulai dari apa yang harus dicari atau dibuktikan, kemudian mengaitkan dengan hal-hal yang diketahui dan akhirnya kita memperoleh hasilnya. Dan metode yang kedua yaitu metode sintetik, yaitu metode yang berjalan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Metode ini dimulai dengan apa yang sudah diketahui, kemudian mengaitkan dengan hal yang harus diketahui dari masalah yang akan diselesaikan, dan akhirnya mendapat penyelesaiannya. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan matematika. Yang pertama, metode pembuktian. Pada metode ini, hakikat matematika dapat didekati dari metode pembuktiannya dan bidang yang ditelaahnya. Misalnya, ada peserta didik sudah berhasil merumuskan suatu permasalahan, maka mereka perlu membuktikannya. Namun, pembuktian tersebut harus berdasarkan argumentasi yang benar. Yang kedua, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah mengajarkan proses berpikir tingkat tinggi yang membantu peserta didik memproses informasi yang telah dimilikinya. Yang kedua, metode pemecahan masalah. Pada metode ini, mengajarkan proses berpikir tingkat tinggi yang membantu peserta didik memproses informasi yang telah dimilikinya. Berkaitan dengan penalaran deduktif, seorang ahli matematika, James Armstrong, pada tahun 1971 menegaskan bahwa penalaran aksiomatik atau deduktif merupakan kunci terhadap matematika modern. Kunci terhadap penalaran deduktif adalah gagasan bahwa kebenaran dari suatu pernyataan harus ditunjukkan mengikuti secara logis dari kebenaran pernyataan-pernyataan lain yang telah ditunjukkan benar oleh metodenya. Berbicara lebih lanjut bahwa kebenaran suatu pernyataan harus diturunkan dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang lama. D. Nilai estetika dalam matematika. Matematika tidak selalu menggunakan angka, tetapi bisa juga menggunakan kata-kata. Misalnya saja dalam soal cerita matematika yang biasa ditulis dengan kata-kata, seperti halnya teka-teki matematika. Oleh sebab itu, nilai estetika dalam matematika terletak dalam kata-kata dan bahasanya. Pengalaman estetika dalam matematika merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman yang bersifat visual atau auditory. Keindahan yang terlihat, didengar, atau yang dirasakan merupakan bagian dari seni itu sendiri. Banyak juga matematikawan yang berbicara tentang estetika yang tersirat dan keindahan dalam matematika yang lainnya. Misalnya saja dalam aplikasi bilangan Fibonacci, dalam perkembangbiakan kelinci yang dijelaskan oleh Kenneth. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya adalah ada sepasang kelinci muda yaitu jantan dan betina. Setelah berumur 2 bulan, maka kelinci tersebut akan menghasilkan sepasang kelinci lain tiap bulannya. Dengan asumsi bahwa setiap bulan setelah bulan ketiga, kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci. Nah, dari sini dapat kita lihat bilangan Fibonacci, yaitu ada 1, 2, 3, 5, dan juga 8. 1 itu adalah artinya sepasang kelinci saat sebelum dia melahirkan sebuah pasangan kelinci. Jadi setelah 2 bulan maka sepasang kelinci itu akan bertambah menjadi 2 pasang kelinci. Dan bulan ketiga kelinci tersebut akan melahirkan kelinci lagi, dan
Totalnya menjadi 3 pasang kelinci. Pada bulan kelima, kelinci tersebut juga akan melahirkan kelinci baru. Jadi total kelinci tersebut menjadi 5 kelinci, 5 pasang kelinci. Dan pada bulan ke-6, kelinci tersebut kemudian menjadi 8 kelinci. Begitu pula saat bulan ke-7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya estetika dalam matematika itu dapat ditemukan tergantung masing-masing individu dalam menyikapinya. Mereka itu harus merasa senang dan gembira saat berhubungan dengan matematika. Selain itu, untuk menemukan estetika dalam matematika, mereka juga harus selalu ingin berhubungan dengan hal-hal yang berbau dengan matematika. Keteraturan alam semesta. Aturan matematika lahir dari alam sadar bahwa ada hukum-hukum yang mengatur di alam semesta ini. Hukum-hukum itu kemudian menjadi petunjuk dan landasan bagi manusia untuk bertindak dan bekerja di alam ini. Mulai dari perhitungan navigasi, perhitungan bercocok tanam, sampai dengan perhitungan pembukuan di perusahaan maupun perhitungan matematis dalam dunia industri yang berkaitan dengan teknologi lainnya. Filsafat matematika tidak akan pernah kita pahami jika kita masih memandang alam raya ini sebagai sesuatu yang berjalan dengan sewenang-wenang, di mana manusia tidak berdaya di hadapannya. Dunia matematika sesungguhnya merupakan kerja manusia. Filsafat matematika sesungguhnya merupakan kerja manusia untuk memahami dan menggunakan hukum-hukum keteraturan yang berlaku di alam semesta dan memanfaatkannya. Sebagai contoh, ketika kita menyelesaikan persoalan matematika, kita harus mematuhi tahap-tahap agar kita menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Jika kita melewati atau sewenang-wenang terhadap tahap-tahap itu tadi, maka kita tidak akan memperoleh penyelesaian dari masalah-masalah atau persoalan itu tadi. Matematika dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang Aristoteles berpendapat bahwa matematika adalah idealisasi dari benda-benda dengan melakukan identifikasi benda tersebut dengan membuat definisi, batasan makna dan pengertian, menemukan struktur matematika, menemukan logika, menemukan teorema, dan melakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, menurut Plato berpendapat jika matematika bersifat sebagai pemberi terhadap yang sudah ada di dalam ide dan pikiran manusia, maka bisa dikatakan bahwa matematika bersifat aktual. Yang ketiga, kaum absolutis berpendapat bahwa nilai yang mereka maksud adalah nilai yang melekat pada diri mereka yang berupa kultur. Yang keempat, kaum sosial konstruktivis memandang bahwa matematika merupakan karya cipta manusia melalui kurun waktu tertentu. Yang kelima, Dowling mengembangkan berbagai macam konteks kegiatan matematika. Selanjutnya, Cantor menemukan teori himpunan sebagai pengembangan dari pengetahuan matematika. Yang terakhir, filsafat kontemporer dan modern telah mendorong para filsuf dan matematikawan untuk melihat kenyataan bahwa matematika bersifat multifas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.